Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom, ada kemenangan bersama Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam surat 1 Korintus. Pasal yang ke-11. 1 Korintus 11 mulai ayat 23 sampai 34. Ya, judul perikopnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam atau khususnya perjamuan kudus. Bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberkati setiap kita sehingga di dalam perjamuan kudus yang akan kita terima siang hari ini kita tidak salah memaknai perjamuan kudus, kita tidak salah menangkap, menikmati tubuh dan darah Tuhan, tetapi dengan respon yang benar sehingga kuasa dari perjamuan kudus itu akan dapat kita alami bersama-sama dalam kehidupan kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan demikian sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita orang percaya untuk yang namanya menerima tubuh, darah dan darah Tuhan dalam satu ibadah. Karena perjamuan kudus atau kita menikmati tubuh dan darah Tuhan itu adalah salah satu sakramen yang penting bagi kekristenan, saudara. Dan dipertahankan terus-menerus, bukan hanya sekedar tradisi. Sekalipun di situ ada unsur tradisinya, saudara. Tapi ada banyak orang yang terjebak dalam unsur tradisi sehingga kehilangan makna iman di dalamnya dan tidak mengalami apa-apa. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang setia, dan dia tidak hanya sekedar menganggap tradisi, tetapi jauh lebih mementingkan iman dan ketaatan di dalamnya, sehingga mereka mengalami setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang kekurangan Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar, sehingga masalah-masalah dan kesulitan yang dihadapi anak-anak Tuhan, Tuhan sendiri yang memikul ganti kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus, pengorbanan kematian Tuhan digambarkan, ya saudara, orang yang membebaskan seseorang dari hutang. Ada yang digambarkan seperti itu. Tetapi siang hari ini dalam surat-surat dari Rasul Paulus,
untuk jemaat di Korintus, perjamuan kudus digambarkan seperti dengan perjamuan kawin dengan anak domba. Sering disinggung bahwa kita, ya saudara, bahwa kita anak-anak Tuhan, kita gerejanya adalah mempelai wanita dan Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Sebenarnya perjamuan kudus adalah secara figuratif mengingatkan kita bahwa ketika kita ditebus, kita percaya kepada Tuhan, kitalah mempelai Kristus yang harus menjaga kesucian iman sampai dengan Tuhan datang sebagai mempelai laki-laki dan akan benar-benar mengadakan pesta pernikahan anak domba. Karena itu saudara, ketika kita mewarisi iman dalam keselamatan percaya Tuhan, mari kita belajar untuk memandang bahwa diri kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Sehingga kita akan makin dikuduskan. Dunia di luar sana boleh makin cemar, boleh makin hancur, tetapi kita anak-anak Tuhan, mempelai Kristus akan makin suci dan dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Maka saudara, kenapa digambarkan dengan peristiwa ya saudara pernikahan? Sebelum pernikahan ya ada yang namanya peristiwa pertunangan ya. Saya akan jelaskan saudara. Kita lihat dulu sebelumnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 saudara. Ayat 2 dan 3. Dalam surat Korintus kepada jemaat Korintus yang sama, tapi di dalam surat yang kedua, pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Sabda Tuhan mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, gambarannya adalah kita dipertunangkan dengan Kristus. Kristus mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Tapi proses pertunangan itu saudara, kalau Bapak Ibu baca dalam literatur khususnya pada zaman sebelum Tuhan Yesus dan zaman Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus, seorang pria yang menyukai seorang gadis akan berkata kepada bapaknya, orang tuanya, "Pak, saya suka dia, ayo pinang buat jadi tunangan saya." Sebelum menikah mereka bertunangan agar benar-benar serius saudara. Nah maka rombongan dari calon yang namanya tunangan pria akan mengunjungi, datang kepada di rumah calon tunangan yang wanitanya. Dan kemudian di situ akan ada satu peristiwa saudara. Ketika mempelai si pria mengutarakan bahwa dia ingin meminang si wanita, maka saudara di situ akan ada satu tradisi yang muncul ya. Maka si pria ini akan menuangkan yang namanya air anggur ke dalam cawan, dan kemudian dia akan menyodorkan air anggur dalam cawan itu dan diberikan kepada calon tunangan yang dia pinang. Kalau si wanita setuju saudara, suka saudara, mau dijadikan istri oleh si pria ini, maka dia akan minum cawan itu yang isinya anggur. Artinya setuju, oke, ya kan. Tapi kalau si wanita ini karena nggak kenal sudah, zaman dulu kan ya dijodohkan bisa jadi kan, proses pertunangan dan lain sebagainya. Maka kalau dia menatap si pria dan ragu-ragu, pria ini kayaknya bisa nggak jadi calon suamiku, bisa nggak menghidupi keluargaku nanti, bisa nggak bertanggung jawab sama masa depanku. Kalau dinilai oleh seorang wanita ini dia nggak mampu untuk tanggung jawab, maka dia tidak akan minum cawan yang isinya anggur itu. Nah itu satu gambaran saudara. Ketika kita, saudara, ketika Tuhan Yesus mati, bagi kita, dia sebenarnya sedang memberikan yang namanya tawaran dalam hidup kita. Apakah kita mau mengecap karya keselamatan Tuhan? Apakah kita mau mengecap kehidupan kekal bersama dengan Tuhan? Karena gambaran pernikahan dengan Tuhan sendiri adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah pasti mengalami ya, ketika saudara dipinang oleh calon yang sekarang menjadi suami Anda, maka saudara
pasti akan bertanya-tanya apakah dia bisa menghidupi kehidupan keluargaku nantinya. Dan ketika kita yang sudah menikah sepakat menikah dalam pemberkatan suci pernikahan, maka kita menjalani pernikahan. Apa yang dimiliki sang suami diberikan kepada seluruh keluarganya, dan dia akan bekerja mati-matian untuk memberikan kehidupan bagi keluarga. Itu kehidupan bersama, gambaran dalam satu keluarga, saudara. Dan itu gambaran yang diberikan kita gerejanya ketika kita nanti akan bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati segala-gala janji Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat rohani jasmani bersama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan selalu ditepati. Saudara, janji Tuhan tidak peduli saudara corona mau sampai kapan, tapi yang namanya janji Tuhan pasti digenapi. Corona boleh perpanjang saudara, tapi yang namanya janji Tuhan tidak akan dapat dihalangi oleh keadaan yang sulit. Janjinya pasti akan digenapi Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara, gambaran satu pernikahan yang tadi saya gambarkan di dunia, di daerah Timur Tengah pada zaman Tuhan, ini menjadi satu gambaran bagi kita bagaimana kita akan menikmati, menikmati tubuh dan darah Tuhan nanti. Ya, yang pertama, mari kita merespon dengan iman, saudara. Jangan takut dengan krisis, saudara. Jangan khawatir di masa-masa yang sulit. Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Mari kita belajar kembali mengingat iman yang kita sandarkan kepada pengorbanan dan kebangkitan Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita merespon iman dan setiap janji Tuhan dalam hidup kita? Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 4 ada satu gambaran yang baik. Mari kita lihat sama-sama dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, judul perikopnya adalah rumah Bapa. Ini adalah janji Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Mari kita imani dengan segenap hati. Ayat 14 ayat pertama berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini bukan hanya sekedar perumpamaan, saudara. Ayat-ayat yang disampaikan ini adalah satu janji Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan Yesus nanti naik ke surga, dia akan menyediakan tempat. Ini masih satu gambaran dengan yang namanya gambaran mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Nah, saya lanjutkan ilustrasi dari gambaran pernikahan di Timur Tengah pada zaman Tuhan dulu. Nah, pada waktu mereka rombongan mempelai pria ini meminang mempelai wanita, kemudian wanitanya setuju, maka yang dilakukan oleh rombongan si pria adalah mereka pulang, saudara, pulang ke rumah. Si pria akan bekerja keras untuk apa, saudara? Untuk membangun rumah. Si pria akan membuat rumah, sekalipun dengan kekuatannya mungkin rumahnya kecil, sedang atau besar, tapi rumah di lingkungan keluarga, di lingkungan bapaknya. Dia akan buat rumah, bapaknya hanya melihat bagaimana si pria ini sungguh-sungguh untuk menghidupi keluarganya nantinya. Tetapi selain dia membuat rumah, si pria mempelai laki-laki ini akan yang namanya bekerja keras untuk menyiapkan pesta pernikahan yang nantinya akan digelar di waktu yang sudah ditentukan. Jadi dia buatkan rumah untuk mempelai wanita, tetapi dia juga kerja keras. Dia supply, saudara, yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh mempelai wanita. Untuk pembuatan gaun pengantin, untuk membeli perhiasan-perhiasan nanti untuk pesta pernikahan, agar saudara? Agar nanti mempelai wanita ini benar-benar layak, cantik ketika dalam pesta pernikahan.
tidak compang-camping, tidak pakai baju nikah asal-asalan dan lain sebagainya, tetapi terlihat secantik mungkin, seindah mungkin, seelok mungkin. Maka mempelai laki-laki akan berjuang untuk mencukupi itu semua. Janji Tuhan yang indah, saudara, kalau kita memiliki iman di dalam Tuhan. Yesus mempelai laki kita, dia sedang menyediakan tempat bagi kita di surga. Tapi dia bukan hanya sekedar menyediakan tempat, tapi ketika sampai janjinya digenapi, dia datang kedua kali. Dia menyuplai, mencukupkan, menyediakan semua kebutuhan kita. Amin, saudara. Mungkin hari ini kita kekurangan dan mungkin mencari Tuhan dan kesulitan. Percaya dengan iman, saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Percaya janjinya di dalam iman kepada Kristus bahwa dialah yang akan menyuplai, mencukupkan, menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia akan mengirimi seperti mempelai laki-laki yang mengirimi barang-barang yang indah, uang, mempelai wanita agar mempelai wanita dapat akhirnya menyiapkan dirinya menjadi mempelai yang layak. Kalau Tuhan berjanji, Bapak Ibu, saudara bisa klaim janji Tuhan. Kalau saudara benar-benar merespon dengan benar, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi seringkali kita yang mengingkari janji itu. Mari kembali dengan pengorbanan Tuhan siang hari ini. Mari kita tatap iman yang benar-benar, kita tata iman kita yang benar-benar lebih kuat, lebih baik lagi, sehingga cara pandang kita kepada Kristus, cara memandang kita kepada masalah dan keadaan yang sulit tidak membuat kita tergelincir dan akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang, saudara, ini satu kisah nyata ya, saudara, orang yang bersaksi. Seorang pengusaha, dia akan bangun hotel, saudara, di awal hampir pertengahan tahun, di tahun 2019 yang lalu. Dia mau bangun hotel di satu kota besar, hotel yang cantik, unik dan indah, agar banyak orang berkunjung, traffic ke situ, saudara. Tapi dia seorang anak Tuhan, dia mulai kumpulkan modal untuk dirinya, dan kemudian dia kumpulkan tetapi masih kurang. Kemudian dia mencari teman-temannya, ya, dia ngundang investor untuk bergabung untuk mendirikan hotel itu. Tapi saudara, yang terjadi tiba-tiba masalah terjadi. Dimulai dari perizinan yang dia ajukan tidak disetujui oleh pemerintah daerah. Kemudian teman-teman investornya, saudara, yang awalnya terkumpul cukup banyak, akhirnya meninggalkan dia satu demi satu, dan akhirnya tinggal dia. Dan uang yang mau ia investasikan untuk bermodal membangun hotel tiba-tiba habis. Karena apa, saudara? Dia terlilit hutang dan kemudian dia harus lunasi semuanya. Semua yang akan dia mulai terkesan hancur. Dia kecewa sama Tuhan, saudara, untuk beberapa waktu, dan dia depresi. Tapi puji Tuhan, saudara, dalam satu perjumpaan Tuhan melawat hidupnya. Dia bertobat, dia kembali mengingat iman karena pengorbanan Tuhan dalam hidupnya. Dia menebus bukan dengan darah fana, dengan darah, bukan barang fana, tapi dengan darah yang mahal, dengan darah Tuhan sendiri. Nah, saudara, akhirnya orang ini kembali sama Tuhan. Dia bersyukur, ya, dia kembali tata imannya dengan baik. Dan saudara, Anda dan saya tahu bahwa di awal-awal tahun 2020 krisis corona melanda dunia. Pabrik-pabrik banyak yang tutup, hotel-hotel tutup, ya. Banyak hotel-hotel dan juga tempat-tempat penginapan yang mendiskon habis hancur-hancuran, tetapi tetap tidak laku. Dan banyak yang tutup dan bangkrut. Saudara, orang ini baru sadar ternyata apa yang Tuhan izinkan terjadi telah menolong dia dari sebuah kehancuran yang jauh lebih besar. Dia sadar kalau dia bisa dirikan hotel, begitu hotel itu berdiri, maka tidak akan pernah ada pengunjungnya karena corona sepanjang tahun ada di tahun 2020. Dia bersyukur rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencana manusia. Saudara, mungkin kita sedang berusaha berpikir, merencanakan hal-hal yang baik, yang ajaib, yang sopranal, yang besar, saudara. Tapi tiba-tiba mungkin hari ini Tuhan menghentikan langkah kita dengan keadaan yang sulit ini.
Mari kita tetap bersyukur, tetap miliki iman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dan apapun keadaannya, Tuhan baik, saudara. Yang tidak baik keadaannya, Tuhan tetap baik, saudara. Dan dia baik, dia sangat baik. Ada satu kesaksian, saudara, seorang murid dari para rasul di zaman bapak-bapak rasuli, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan namanya Polikarpus, saudara. Dia melayani Tuhan Yesus sebagai seorang pendeta selama kurang lebih 86 tahun. Dan akhirnya dia ditangkap oleh tentara Romawi. Dia ditangkap tentara Romawi, dimasukkan ke penjara. Dia dipaksa menyangkal imannya. Dia dipaksa menyangkal imannya, dia dianiaya, tapi dia menolak. Dan suatu kali eksekusi terakhir, dia dibakar hidup-hidup di tengah alun-alun kota. Dan dia ditali, dirantai, dan kepalanya dikasih kain dan disulut dengan bahan bakar untuk dibakar. Tapi kemudian dia dikasih kesempatan untuk terakhir kalinya. Polikarpus, sangkalah Yesus, kamu akan kami bebaskan. Tetapi Polikarpus berkata, bagaimana mungkin aku menyangkal Yesus Tuhanku yang sudah baik dan mengasihi aku. Selama 86 tahun aku melayani dia, tetapi dia tidak pernah menyakiti aku. Saudara, perhatikan cara pandang Polikarpus. Hari itu dia diperhadapkan dengan pembakaran hidup-hidup atas hidupnya. Dia dianiaya, darahnya sudah tercurah, dia sudah merasa sakit. Dan dia bukan hanya sekedar sakit, jauh lebih sakit, saudara. Karena dia dianiaya. Tapi di titik itu dia tetap berkata, Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti saya. Keadaan boleh menyakiti saya, kamu boleh menyakiti saya, tetapi Tuhan tetap baik. Saudara, Polikarpus akhirnya dibakar. Tapi akhirnya ketika dia dibakar, saudara, api tidak bisa menghanguskannya. Ajaib, saudara. Tetapi saudara, karena orang pembunuh tidak kekurangan cara, akhirnya dia ditombak dan ditusuk pedang. Dia mati karena kehabisan darah. Dan akhirnya mati menjadi seorang martir. Tapi di akhir hidupnya dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik, karena dia telah menyediakan yang terbaik bagiku di surga. Saudara, mari kita melihat Tuhan yang begitu baik atas hidup kita, amin. Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah memberikan hidupnya atas kita, amin. Jangan lihat keadaan kita, saudara. Saya juga mengalami keadaan sulit, tapi mari kita pandang Tuhan. Mari kita pandang Yesus yang memberikan segala-galanya. Itu akan menjadi kekuatan yang baru yang mengalir, saudara, yang akan mengecas hidup kita yang hari-hari penuh dengan kesulitan dan tantangan. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru agar kita dapat menanggungnya dan agar kita setia sampai janjinya digenapi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, sebagai seorang mempelai laki-laki, apa yang Tuhan berikan, saudara, dalam hidup kita? Ya, apa mas kawin Tuhan? Ya, tadi saudara, yang Tuhan berikan adalah darahnya sendiri, tubuh dan darahnya yang diberikan kepada kita. Mari saya ajak saudara melihat dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau Tuhan mau meminang kita dengan emas dan perak, saudara, itu tidak cukup menghargai kita. Karena emas dan perak, intan dan berlian, itu sekalipun logam mulia, tetapi itu fana, saudara. Di surga enggak laku. Karena kitab Wahyu mengatakan emas hanya jadi aspal untuk jalan, berlian hanya jadi batu-batuan di sekitar sana di surga. Dan itu tidak berharga di surga, sekalipun berharga di dunia. Tetapi di surga emas perak tidak berharga. Dan maka Tuhan tidak memberikan itu untuk menebus kita, tapi Dia menebus kita dengan tubuh dan darahnya yang siang hari ini nanti kita nikmati. Mari pandang dengan iman, saudara. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara rindukan hari-hari ini, yang saudara harapkan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kita. Tapi mari bangkitkan iman kita, saudara.
Bangkitkan iman kita di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Kita menjadi orang yang bangkit, orang yang maju, orang yang menjadi lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Ya, respon dengan iman, karena ada mempelai pria yang setia, yang siap untuk, yang sedang membangunkan rumah bagi kita, tetapi juga yang menyuplai, mencukupkan, menyediakan kebutuhan kita. Yang kedua, yang terakhir saudara, mari kita merespon dengan ketaatan, merespon dengan iman, tapi mari kita juga merespon dengan ketaatan dan kesetiaan saudara. Karena ketika Tuhan menyediakan rumah bagi kita, bagi masa depan kita, terus apa saudara yang Tuhan pakai untuk membangun rumah itu? Saudara pernah membayangkan Bapak Ibu? Ya, kembali ke Yohanes yuk, kita kembali ke Yohanes tadi. Pernahkah kita membayangkan saudara? Yohanes 14 saudara. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah saudara, rumah yang dibangun Tuhan di surga saudara, untuk kita ada satu nama, Bapak Ibu Saudara dan saya, terdaftar di surga. Tapi ketika dia membangun rumah itu saudara, yang dipakai untuk membangun rumah adalah ketaatan kita dan kesetiaan kita melakukan firman-Nya. Jadi ketika kita makin taat, makin setia melakukan firman, Tuhan membangunkan rumah yang lebih mulia. Makin kita melatih ketaatan dan kesetiaan lebih baik lagi kepada Tuhan, itu bahannya makin baik, makin mulia. Karena saudara, bukan dibangun dengan barang fana, tapi dibangun dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yaitu mengubah hidup kita, sehingga kita merespon ketaatan dan setia terhadap firman dan kebenaran Tuhan. Maka saudara, di hari-hari ini mari kita lebih menjadi orang yang bijaksana saudara. Menjadi orang yang lebih taat lagi kepada Tuhan. Belajar saudara, apapun hari ini yang Tuhan inginkan saudara, jangan tolak firman-Nya. Ketika Tuhan ingin kita mengampuni, ayo kita belajar mengampuni. Mungkin hari-hari ini Tuhan ingin mengubah hidup kita agar kita dipakai di keluarga kita. Mari respon saudara dengan taat. Mungkin kita mau dipakai di dalam pekerjaan kita lebih besar lagi saudara. Dalam usaha saudara lebih luas lagi, dalam studi saudara lebih luas lagi. Tapi Tuhan ingin kita merespon dengan ketaatan, agar kita makin memperluas yang namanya respon taat kepada Tuhan, sehingga kita bisa memikul setiap yang namanya tanggungan-tanggungan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ayo belajar taat saudara, karena ketaatan adalah sesuatu yang mahal harganya. Tapi di balik ketaatan mujizat terjadi. Di balik ketaatan pertolongan Tuhan dinyatakan. Di balik ketaatan ada kemenangan besar menanti kita saudara. Maka mari kita belajar merespon dengan taat saudara, sehingga kita tadi dikatakan saudara tidak diperdaya oleh iblis. Dalam 2 Korintus saudara 11 tadi saudara ayat 3, Tuhan mengingatkan satu tokoh saudara, bagaimana Hawa diperdaya oleh iblis. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikan si iblis atau ular tua, sehingga Hawa tergelincir dan tidak taat kepada Tuhan. Kemudian dia menerima hukuman dan lain sebagainya. Nah saudara, ada cerita saudara, tapi ceritanya bukan cerita di Alkitab. Satu cerita saudara, yang suatu kali cerita untuk ya sekedar tambahan saudara ya, tapi tidak ada di Alkitab ya. Saudara, pada waktu itu suatu kali Adam saudara ya, pada waktu Adam jatuh di dalam dosa bersama Hawa. Nah suatu kali Adam protes sama Tuhan saudara ya. Adam protes sama Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa kamu ciptakan wanita ini begitu cantik buat saya?
Dengan tenang Tuhan berkata, saudara, kalau nggak cantik, kamu nggak bakalan mau. Dia cantik biar kamu mau. Karena memang harus sepadan dan seimbang, saudara. Tetapi kemudian Adam protes lagi sama Tuhan. Saudara. Adam protes, dia tanya lagi sama Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan engkau ciptakan dia cantik tapi bodoh sehingga bisa diperdaya iblis? Tuhan santai, saudara. Dia bodoh supaya dia mau sama kamu, katanya. Nah, saudara, ternyata si Hawa ini cantik tapi bodoh supaya mau sama Adam. Adam diam dan kemudian dia berpikir, betul juga ya, kalau dia pinter pasti gak mau sama saya. Saudara, dikasih Tuhan, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, terperdaya oleh kelicikan iblis, keduanya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terjadi masalah yang lebih besar, lebih krusial di dalam keluarga, satu-satunya keluarga pertama di dunia. Awalnya hanya Hawa yang melanggar, kemudian dia membawa Adam untuk melanggar perintah Tuhan. Akhirnya satu keluarga melanggar. Kemudian mereka saling menyalahkan. Perhatikan, lihat dosa, lihat kesalahan dan kelemahan ketika kita tidak taat kepada firman, maka kita akan semakin jatuh, tenggelam dan tenggelam. Sebelum jatuh dan tenggelam lebih buruk, saudara, mari kita kembali mengingat setiap firman Tuhan dan kita belajar untuk menghidupi firman itu dalam hidup kita. Jangan seperti Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan dan akhirnya, saudara, anak-anak mereka saling menyalahkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat, ya taat itu kan tanpa ada alasan titik, ya toh. Salah satunya ya, yang kira-kira seperti itu. Nah, tapi mari kita belajar taat tanpa pakai alasan, saudara. Belajar apapun yang Tuhan mau, ayo kita belajar untuk melakukannya. Sekalipun, saudara, konsekuensinya berat, tapi mari kita belajar untuk hidup taat sama Tuhan. Karena ketika kita belajar taat, itulah saat Tuhan berinvestasi dalam hidup kita. Tuhan sedang ingin mendandani, ingin merawat kita, ingin membentuk kita agar menjadi indah seperti rancangan manusia pada awalnya, diciptakan dengan kemuliaan dan keindahan. Tetapi karena dinodai dengan ketidaktaatan, maka saudara, semuanya menjadi hancur. Tapi puji Tuhan, ada Kristus, ada anugerah Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, itu yang akan menolong dan mengubah hidup kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan Allah di dalam hidup kita. Tuhan mau, saudara, hari-hari ini kita mendandani kita agar kita lebih cantik dan lebih indah. Mari kita, saudara, belajar seperti Tuhan menginvestasikan hidup kita. Apa yang Tuhan pakai, saudara, untuk memberkati kita, menyuplai hidup kita, mari kita pikirkan untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang benar. Rencanakan, saudara, keuangan saudara, ya, pakai untuk, saudara, merespon dalam kita taat kepada Tuhan. Ya, karena menjadi berkat itu kan luas toh, ya, bisa di gereja, bisa di keluarga, bisa di studi, bisa di pekerjaan, bisa juga di masyarakat. Kalau kita belajar merespon dengan ketaatan, maka apa yang kita keluarkan dari hidup kita itu akan menghasilkan keindahan dan kemuliaan di mata Tuhan. Maka saudara, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, ya. Iman dan ketaatan diperlukan hari-hari ini, saudara, di tengah-tengah kesulitan. Ada satu gambaran yang baik, saudara. Ada orang di zaman, saudara, di zaman Elia hidup, saudara. Di zaman Elia hidup, saudara, orang-orang Israel tidak mengalami mujizat, saudara. Yang mengalami mujizat, saudara, adalah, ya, janda di Sarfat yang kekurangan. Pada zaman kekurangan atau yang namanya hujan tidak turun selama 3,5 tahun, itu kelaparan besar, krisis besar terjadi, saudara. Tapi mujizat Tuhan tidak dinyatakan di tengah-tengah orang Israel, tetapi justru kepada seorang janda yang bukan orang Israel, janda dari Sarfat. Kenapa, saudara? Bagaimana orang Israel? Orang Israel banyak orang yang percaya,
Banyak orang yang mengaku saudara datang ke bait Allah, mereka ibadah, mereka memberi sedekah, mereka memberi ini. Tetapi yang mengalami janji Tuhan justru janda Sarfat. Satu-satunya yang mengalami selama 3,5 tahun masa kekeringan. Kenapa saudara? Karena satu, kasih karunia Tuhan. Yang kedua, karena janda Sarfat merespon dengan ketaatan. Perhatikan kalau sudah lihat di 2 Raja-Raja, janda Sarfat merespon bagaimana Elia berkata, berikan tepung itu dan minyak itu buat untuk aku. Dia berikan saudara. Dia mendahulukan Tuhan melalui hamba Tuhan ini. Dan akhirnya mujizat terjadi dalam hidupnya. Di zaman satu generasi sesudahnya saudara, di zaman Elisa, tidak ada satupun yang mengalami mujizat kesembuhan dari penyakit yang namanya kusta, kecuali Naaman, panglima Raja Aram. Saudara bisa cek perkataan Tuhan Yesus di Injil, di beberapa Injil. Saudara, bagaimana orang-orang di zaman Elisa, orang-orang Israel yang kusta itu banyak saudara. Yang kena penyakit kusta di zaman Elisa itu banyak. Tetapi kenapa tidak ada satu orang pun yang disembuhkan selain dari Naaman, panglima Aram? Karena apa? Karena panglima Aram sekalipun awalnya bukan orang percaya, tapi dia mau memiliki iman, mau percaya. Awalnya dia keras dan tegar tengkuk memilih sungai Parpar dan Damsik, gak mau di sungai Yordan. Tetapi akhirnya dia mau taat. Akhirnya mujizat terjadi, kustanya sembuh dan kulitnya seperti kulit bayi. Di mana orang Israel yang berkata percaya tetapi tidak mengalami mujizat, percaya tapi tidak mengalami pertolongan Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, mari hari-hari ini kuatkan iman saudara. Lebih kuat dalam merespon, dalam kita beriman kepada Tuhan. Dan mari kita merespon iman itu dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan ujian banyak di tengah-tengah kita. Tapi pertolongannya tetap terulur atas setiap hidup kita. Amin. Amin. Saudara yang mengalami kesulitan, jangan menyerah. Ayo bangkit saudara, maju, respon dengan iman. Biar siang hari ini tubuh dan darah Tuhan yang kita satukan dengan tubuh dan hidup kita dengan iman akan menguatkan iman kita. Membuat kita yang hari-hari ini kurang bergairah, bangkit bergairah untuk menjemput janji Tuhan. Hari ini kita mungkin yang sedang lemah, alami sakit, sudah banyak yang sakit ya. Tapi kita percaya Tuhan akan tolong dan sembuhkan kita, pulihkan hari-hari. Percaya dengan iman bahwa tubuh dan darah Tuhan berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Tetapi ketika kita merespon dengan salah, ya saudara, kita menyepelekan dan tidak menganggapnya bahwa itu hal yang sangat penting, maka justru kita akan mencelakakan diri kita. Mari kita satukan tubuh dan darah Tuhan nanti. Persiapkan hidup saudara. Dan saudara bisa mengharapkan di hadapan Tuhan perkara-perkara yang saudara rindukan. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.